warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Septiani Saragi dengan NIM 2202101171. Saya berasal dari jurusan Administrasi Publik kelas 2D. Baik, saya di sini akan mempresentasikan tentang mengelola kualitas pelayanan publik. Baik, yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian pelayanan publik, kualitas pelayanan publik, dan tujuan pelayanan publik. Yang pertama adalah pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan atau layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar yang bersifat publik, seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Pelayanan publik harus dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, dan ada juga pengertian kualitas pelayanan publik, yaitu kemampuan suatu lembaga pemerintah dalam memberikan pelayanan yang memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat secara efektif, efisien, dan profesional. Dan selanjutnya ada juga pengertian tujuan pengelolaan kualitas pelayanan publik, yaitu untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Baik, pembahasan selanjutnya ada tentang prinsip-prinsip pengelolaan kualitas pelayanan publik. Yang pertama, ada menetapkan standar pelayanan yang jelas dan terukur, seperti pemerintah harus menetapkan standar pelayanan yang jelas dan terukur untuk setiap jenis pelayanan publik. Hal ini akan memudahkan masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Yang kedua, ada memberikan pelatihan dan pengembangan kepada pegawai pelayanan publik. Seperti pemerintah harus memberikan pelatihan dan pengembangan kepada pegawai pelayanan publik agar mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada menerapkan teknologi informasi. Seperti pemerintah harus memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan publik untuk mempercepat dan mempermudah proses pelayanan. Contohnya seperti pelayanan online, SMS, dan aplikasi mobile. Yang keempat, ada meningkatkan transparansi, seperti pemerintah harus meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik, misalnya dengan mempublikasikan informasi mengenai proses pelayanan, biaya, waktu, penyelesaian, dan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan tersebut. Yang kelima, ada meningkatkan partisipasi masyarakat, seperti pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pelayanan publik dan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam menentukan jenis pelayanan publik yang akan diberikan. Yang keenam, ada memberikan penghargaan dan sanksi. Pemerintah harus memberikan penghargaan dan sanksi bagi instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik yang baik atau buruk. Hal ini dapat mendorong instansi pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Yang ketujuh, ada meningkatkan koordinasi antar instansi. Pemerintah harus meningkatkan koordinasi antar instansi dalam memberikan pelayanan publik agar pelayanan publik yang diberikan lebih efektif dan efisien. Dan yang kedelapan, ada menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Seperti pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan publik seperti gedung dan fasilitas lainnya. Berikutnya ada faktor-faktor dan cara mengatasi masalah kualitas pelayanan publik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Indonesia ada 4, yaitu yang pertama ada keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Seperti instansi pemerintah seringkali mengalami keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, sehingga pelayanan publik yang diberikan kurang optimal. Yang kedua, ada kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah. Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih pelayanan, kesulitan dalam mencari informasi, dan proses pelayanan yang melambat. Yang ketiga, ada rendahnya partisipasi masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan terhadap pelayanan publik dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pelayanan publik. Dan yang keempat, ada kurangnya pengawasan dan kontrol internal. Kurangnya pengawasan dan kontrol internal dapat menyebabkan terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan masyarakat. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut,
Pemerintah dapat melakukan beberapa solusi dan mencegahnya dengan cara yang pertama, meningkatkan sumber daya manusia dan teknologi. Pemerintah dapat meningkatkan sumber daya manusia dan teknologi dalam pelayanan publik serta memberikan pelatihan dan pengembangan dan investasi dalam infrastruktur teknologi. Yang kedua, meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah. Pemerintah dapat meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dengan bentuk forum koordinasi antar instansi dan pengguna teknologi informasi yang terintegritas. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan terhadap pelayanan publik dengan memberikan informasi yang transparan, memperhatikan aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta menyediakan platform laporan yang mudah diakses. Dan yang keempat, meningkatkan pengawasan dan kontrol internal. Pemerintah dapat meningkatkan pengawasan dan kontrol internal dengan memperkuat sistem pengawasan dan pengadilan internal, memberikan sanksi bagi pelanggar, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Bahasan selanjutnya ada strategi pengelolaan kualitas pelayanan publik. Strateginya terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada pengembangan standar pelayanan publik. Pemerintah harus mengembangkan standar pelayanan publik yang jelas dan terukur untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ada pelatihan dan pengembangan pegawai pelayanan publik. Pemerintah harus memberikan pelatihan dan pengembangan kepada pegawai pelayanan publik agar mereka mampu memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, ada pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan publik. Yang keempat, ada kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat. Pemerintah juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pengelolaan kualitas pelayanan publik. Dan yang kelima, ada monitoring dan evaluasi. Pemerintah harus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik serta melakukan perbaikan atau peningkatan yang diperlukan. Nah, pembahasan selanjutnya ada cara memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Teknologi informasi dapat menjadi alat yang sangat berguna bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Beberapa cara pemerintah dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang pertama, ada aplikasi mobile. Pemerintah dapat mengembangkan aplikasi mobile yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan melakukan layanan publik secara online seperti pengajuan permohonan, pelaporan, dan pengecekan status layanan. Yang kedua, ada penggunaan media sosial. Pemerintah dapat memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan mempublikasikan informasi terkait pelayanan publik. Penggunaan media sosial juga dapat membantu pemerintah dalam merespons permintaan dan masalah masyarakat dengan cepat. Yang ketiga, ada e-learning. Pemerintah dapat menggunakan teknologi informasi untuk memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, pelayanan publik secara online, sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan kapasitas pegawai pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang baik. Yang keempat, ada Electronic Data Capture atau disingkat dengan ADC. ADC dapat membantu pemerintah dalam mengumpulkan data dan informasi terkait pelayanan publik dengan cepat dan akurat. Dengan menggunakan ADC, proses pelayanan publik dapat lebih efektif dan efisien. Yang kelima, ada Internet of Things atau disingkat dengan IoT. IoT dapat digunakan oleh pemerintah untuk memonitor dan mengoptimalkan pelayanan publik, seperti pemantauan kualitas air, pencahayaan jalan, dan pengumpulan sampah. Dengan menggunakan IoT, pemerintah dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik yang diberikan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi saya yaitu
Kualitas pelayanan publik yang baik adalah suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berkualitas tinggi dan dapat diakses dengan mudah. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah perlu memperhatikan faktor-faktor seperti SDM yang berkualitas, proses pelayanan yang efisien dan efektif, serta partisipasi masyarakat yang aktif. Selain itu, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti penerapkan CMPP, aplikasi mobile, media sosial, e-learning, EDC, dan IoT. Namun, pemerintah juga dapat memperhatikan infrastruktur teknologi yang memadai dan akses yang merata bagi seluruh masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan sedikit pembahasan yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.